Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya yang berkristinala NIM 1703080023. Di video kali ini saya menjelaskan buku yang berjudul Sulit Visi Cara Memahami Masalah Sosial. Kita lanjut saja ke pembahasan materinya. Subjek yang mencakup dalam buku ini sudah familiar, hampir terlalu saya kenal. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan lainnya. Masalah yang dibahas di sini justru karena topik-topik ini sangat akrab. Mereka seringkali tidak mengerti. Kurangnya pemahaman ini terjadi terutama karena semua interpretasi peristiwa dapat diterima dengan mudah. Mereka adalah akal sehat, tetapi mengandalkan penjelasan yang tampak colok secara nyata tidak membawa kita terlalu jauh. Masalahnya seperti yang diamati oleh Randall Jointrees adalah bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya ada yang berlawan pandangan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka, subjek yang sudah dikenal beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Ini memang benar transaksi keuangan. Untuk mengambil contoh basic, kebanyakan orang belajar untuk tidak menerima presentasi perusahaan telepon pada nilai nominal karena jarak jauh tentang seringkali jauh lebih tinggi daripada yang dituju pelanggan. Ketika mereka mendaftarkan layanan, fatwa wawasan ini berlaku untuk masalah serius seperti hubungan intim di belakang titik masing-masing. Anak-anak saya telah mengakhiri pertanyaan dengan itu demi kebenaran. Sayangnya itu terkadang nyata. Elemen penting dalam turif adalah mirtet. Maka dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang mencoba menerobos secara konvensional penjelasan yang ditawarkan oleh anak, pasangan, pramuniaga, dan lainnya untuk menemukan elemen non-negotiable dan presentasi mereka. Sosiologi melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmiah sosial. Sebagai salah satu pemburu sosiologi, Emil Durkheim menyatakan sebuah sains masyarakat terkadang menyebabkan orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang aneh karena tujuan sains adalah untuk M dan E penemuan, dan semuanya penemuan itu kurang lebih mengecewakan pendapat yang diterima. Misalnya, beberapa orang melihat masalah aborsi sebagai hal yang sederhana. Ini adalah pembunuhan bagi yang lain. Masalah yang sama sederhananya. Restarius and Abertine Dean Keman memiliki hak untuk mengontrol kesuburan mereka dan karenanya membuat mereka tidak setara untuk pria. Perhatikan bahwa kedua position adalah sikap moral dan masing-masing tampak seperti itu. Tetapi akal sehat untuk para pengikutnya pasti ada beberapa masalah yang tidak serius, yang tidak wajib. Tantanganmu dalam keseharian dalam ilmu sosial adalah untuk mencari tahu apa dan untuk menghindari tertipu oleh keakraban sosial yang menawarkan satu cara untuk mengatasi kesulitan itu secara diam-diam. Sosiolog Iken didefinisikan sebagai upaya sistematik untuk melihat kehidupan sosial seperti FRD, mungkin memahami varian dimensinya dan Darling begitu tanpa terpengaruh oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun ini adalah tugas yang kompleks,
dan setiap analisis sosiologis mengarah pada tatanan atau wawasan. Sosiologis yang terbalik menggunakan orientasi yang menyangka dan membutuhkan pengamat di luar akal sehat. Itu mengganggu kebijakan yang diterima. Pasalnya, sebagai Peter Berger berkomentar bahwa segala sesuatu tidak tampak seperti yang akan saya jelaskan nanti. Diperlukan data dan bentuk obsesi sistematik dalam rangka menyelesaikan seberapa sering suatu kondisi berbahaya, dan akibatnya data biasanya menimbulkan pertanyaan. Salah satu tujuan saya dalam buku ini adalah untuk mengajari Anda bahwa jawaban di atas pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda. Untuk mengambil betapa pentingnya sudut pandang, bayangkan Anda sedang mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian tentang salah satu lukisan oleh impresionis Belanda, Vincent van Gogh. Mungkin Calv ter Enek selesai pada tahun 1888. Satu sudut pandang akan melibatkan penggunaan spektroskop untuk menganalisis komposisi kimiawi zat sebagai ciri karya Van Gogh. Dengan warna-warna cerah, pendekatan lain adalah dengan menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknik kuas seniman, karena Van Gogh menggunakan barat pukulan tebasan. Perspektif ketiga, Wolf, untuk melihat dari jarak pendek, untuk melihat bagaimana gambarnya cocok. Akhirnya Anda mungkin menjaga jarak beberapa meter untuk mendapatkan tampilan keseluruhan. Langkah-langkah ini adalah penting karena seperti banyak karya impresionis, apa yang dilihat orang berubah pada berbagai digit. Masing-masing sudut pandang ini memberikan perbedaan, namun informasi komplementer. Setiap tingkat analisis valid jika menggabungkannya akan mengarah ke masukan yang lebih kritis dan tentang hal itu. Dalam buku ini saya menekankan dua sudut pandang individual dan struktural itu diambil bersama, memberikan pandangan masalah yang lebih lengkap menghadapi masalah kita. Misalnya, salah satu faktor yang membantu menjelaskan mengapa individu menggunakan diameter adalah stres yang disebabkan oleh pengangguran seorang individu. Namun saat saya membantah informasi ini, mengatakan sedikit tentang mengapa saya banyak mengatasi masalah ini. Perlu melihat faktor-faktor struktural. Ternyata semua masyarakat makmur menampilkan tingkat penggunaan narkoba yang relatif tinggi. Jadi pasti ada sesuatu tentang struktur sosial afian yang mengarahkan banyak orang untuk melakukan obat-obatan. Jadi pertimbangan bersama dua sudut pandang ini yang saya jelaskan dalam beberapa saat project cara pelengkap understanding. Namun saat ini definisi masalah sosial diperlukan proses pendefinisian topik yang tidak hanya menggambarkan penting melihat subjek akrab di web, juga menyerangkan beberapa fundamental karakteristik Amerika Serikat yang mendasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu. Banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Seperti itu tangkasnya. Namun mobil memiliki risiko dan biaya yang besar daripada obat-obatan. Kecelakaan kendaraan yang paling parah pada kenyataannya adalah penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 5 tahun lebih lanjut. Kerusakan properti dan tabrakan ini adalah masing-masing mencapai miliaran dolar per tahun. Selain penggunaan otomatis menciptakan polusi udara dan mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang.
Akhirnya penggunaan mobil ikut berkontribusi efek rumah kaca, pencemaran pemanasan atmosfer, dan menghasilkan signifikan dislokasi ekonomi di masa depan. Ya, jadi begitulah hasil review buku saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.